Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Wa qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menunaikan sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian, insya Allah dilanjutkan pula dengan sholat isya secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi kita di padang mahsyar nanti, di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab yang berjudul Abiruz Zaman fi Fadaili wa Adabi wa Ahkami Ramadan, kitab yang membahas tentang persiapan memasuki bulan suci Ramadan, maka di bab pertama dibahas tentang hakikatud dunia. Kemudian ada bab yang membahas khusus at-tijarah ma'allah, perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bisnis, di dalam dagang, di dalam usaha, tentu kita ingin yang namanya laba, kita ingin yang namanya untung, tidak rugi. Tapi pada hakikatnya setiap perdagangan, perniagaan, bisnis, usaha yang kita kerjakan selagi di dunia, maka punya resiko untung dan juga rugi. Karena memang sudah menjadi melekat kepada orang yang berusaha itu, kalau nggak untung ya rugi, kalau nggak rugi ya untung. Jadi ini sudah merupakan bagian dari perniagaan
di dunia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menawarkan suatu bentuk perniagaan kepada manusia yang ternyata tawaran perniagaan ini, ketika seorang manusia berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan rugi, untung terus. Nah, ini. Maka insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. At-tijarah ma'allah hiya haqiqatu hazihi dunya al-faniyah. Jadi bentuk perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan ketika kita masih di dunia ini. Fal muslimu alaihi an yuzakkira daiman annahu fit tijarah mustamiratin ma'a rabbih. Maka kalau perniagaan ini adalah perniagaan yang menguntungkan, hendaknya kita terus berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya dapat untung. Kullu sa'atin wa kullu daqiqatin hatta kullu saniyatin la yakhlu min amaliyah al-bai' wa syira. Maka setiap jamnya, setiap menit, bahkan setiap detiknya, kita itu bisa melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada caranya. Ai sil'atu ardin ilaihi ta'ala. Lalu apa bentuk atau barang yang kita niagakan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Hal hiya sil'atu maqbulatin au mardudatin. Apakah bentuk perniagaan ini itu diterima atau ditolak? Apa nih bentuk perniagaannya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-29 dan ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita akui, yang kita imani, yang kita yakini, di dalamnya tidak ada perkataan dusta, karena yang berkaul di dalam kitab ini bukanlah makhluk, bukanlah manusia, bukanlah profesor, tapi adalah sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, menunaikan rukun-rukun salat, mendirikan salat, mengerjakan salat, menjaga salat tersebut. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari harta yang telah kami rizkikan, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, atau dalam bahasa lain, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan. Orang yang melakukan seperti ini adalah orang yang mengharapkan perniagaan, perdagangan lan taburo, yang tidak akan pernah merugi. Ini tidak akan pernah rugi, untung terus.
Berarti di dalam ayat ini ada 3 golongan manusia yang bisa dikatakan berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama yaitu adalah yatsluna kitaballah, orang yang membaca Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah. Jadi gak banyak, 1 huruf saja yang membaca, bagi orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan kepadanya satu kebaikan. Falahu bihi hasanatun, maka dia diberi ganjar satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ternyata tidak sampai di situ lafadz hadisnya. Jadi ketika baca 1 huruf dari Al-Quran, maka diberikan 1 kebaikan. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang 1 kebaikan ini tadi dari 1 huruf di dalam Al-Quran itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Berarti 1 huruf nilainya adalah 10 kebaikan. Ini luar biasa ini. Dimana lagi kita mendulang pahala yang sangat banyak dengan bermodalkan lisan kita. 1 huruf diganjar 1 kebaikan, 1 kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kemudian kata Rasulullah, la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min itu 1 huruf, walaupun dia tulisannya terangkai 1 huruf bersambung. Walakin alifun harfun, alif itu 1 huruf. Walamun harfun, lam itu 1 huruf lagi. Wa mimun harfun, dan mim itu 1 huruf lagi. Berarti dalam rangkaian 1 lafadz alif lam mim ada 3 huruf. Kalau 1 hurufnya itu 10, kalau 3 kali 10 berapa ini, Bu? Berapa, Bu? Berapa, Pak? 3, Bu. 30 kebaikan baru alif lam mim aja. Kalau kita ulang-ulang alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, kalikan sendiri. Itu baru alif lam mim. Apalagi kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Berapa banyak pahala yang dapat kita raih. Nah, ini yang dikatakan perniagaan pertama itu adalah yatsluna kitaballah, mereka yang membaca Al-Quran. Ini orang yang selalu berdagang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lan taburo, tidak akan pernah rugi. Gimana mau rugi? 1 hurufnya 10 dibalas, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Kalau setiap hari lisannya dibasahi dengan bacaan Al-Quran, terlebih kita ingin memasuki bulan suci Ramadan. Ini di luar bulan Ramadan aja pahalanya 1 huruf 10 kali lipat. Terlebih di bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, pahalanya bisa lebih besar lagi. Makanya ketika nanti masuk bulan Ramadan, jangan hanya waktu dihabiskan untuk tidur. Bentar-bentar lihat jam, kapan dibuka? Lapar ini.
biasa makan kan, minum, cendol atau beli kan, lontong, soto, kue-kue. Wah, jadi banyak tuh biasanya, apalagi hari pertama. Jangan waktu hanya dihabiskan untuk tidur dan hal-hal yang melalaikan. Ini nih satu huruf 10 kebaikan di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, wah, karena berkahnya bulan Ramadan bisa lebih banyak lagi pahala yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini minimal lah kita hatam satu kali minimal. Maksimalnya ya bisa 2, 3, 4, 5. Jadi kita selalu ketemu dengan bulan suci Ramadan. Umur kita sekarang berapa, Pak? Umur kita sekarang berapa, Bu? Coba ketika itu juga kita ketemu dengan bulan Ramadan. Misalnya kalau usia kita 40 kali, kita hatam Al-Quran sudah berapa kali? Jadi kalau minimal setahun sekali berarti ada 40 kali hatam. Tapi ternyata tidak demikian. Maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka ciri yang pertama orang yang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yatsluna kitaballah. Membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah. Kalau kita pikir seperti ini, Pak, Bu. Orang yang banyak membaca Al-Qur'an maka spend waktunya itu tentu dia lebih banyak menghabiskan waktu karena dipakai untuk baca Quran. Bagi orang yang hitung-hitungan dunia, wah rugi, harusnya ini kerja dapat duit tapi dipakai baca Al-Quran, rugi nih waktu ini digunakan untuk baca Quran. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala lan taburo, gak pernah rugi orang yang baca Quran. Dalam satu hari 24 jam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bermacam-macam, berbeda-beda amal solehnya. Ada yang satu hari itu sempat dia baca Quran, disempatkan baca Quran. Ada yang hari itu gak sempat apa-apa, padahal waktu yang diberikan kepada kita sama 24 jam. Nah, kalau orang berpikir rugi nih, semakin banyak waktu baca Quran berarti semakin gak kerja, waktu terpakai semakin banyak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, lan taburo, gak pernah rugi orang yang banyak membaca Quran. Ini bentuk perdagangannya. Ini ciri yang pertama. Maka mari kita basahi lisan kita, terutama ketika di dalam bulan suci Ramadan. Hendaklah kita setiap waktu minimal kita baca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah. Bentuk perdagangan yang kedua yang kita tidak akan merugi, untung terus, yaitu adalah orang yang menjaga sholatnya, orang yang menunaikan sholatnya. Sholat wajib, apalagi kalau dia mengerjakan sholat sunnah. Wa aqamus sholat, orang yang menunaikan sholat itu juga nggak akan pernah rugi. Ya, kalau misalnya di sela-sela kesibukan kita sempat-sempatnya juga pergi ke masjid. Di tengah-tengah padatnya jadwal kita, kerjaan kita, kegiatan kita sehari-hari, kita sempatkan pergi ke masjid. Kalau mungkin orang hitung-hitungan dunia, wah rugi kamu, ini harusnya jadwal kerja ini, rugi, harusnya kamu dapat tambahan nih, bonus uang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, lan taburo, orang yang mengerjakan sholat, orang yang menjaga sholatnya, lan taburo, sekali-kali tidak pernah rugi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Jadi sesibuk-sibuk apa kita, ketika datang waktu sholat kita berhenti, kita tunaikan sholat, maka orang yang seperti itu tidak akan rugi. Oh, lagi buka toko ramai, azan berkumandang, kemudian kita
stop, kita tutup, pergi kita ke masjid mengerjakan sholat, lan taburo, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah rugi. Nah, ini bentuk perniagaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab, dipertanggungjawabkan pada diri seorang hamba di hari kiamat kelak, itu dari sekian banyak amal-amal soleh kita, maka sholat yang paling pertama. Maka penting kita untuk mengerjakan sholat. Maka ketika sholat ini sudah ditunaikan, sudah dikerjakan, faqad aflaha wa anjaha, maka orang tersebut sudah beruntung. Ini dalam hadis mengatakan beruntung. Wa idza fasadat, kalau sholatnya tidak dia kerjakan, faqad khaba wa khasira. Nah, ini yang rugi nih. Orang yang tidak mengerjakan sholat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala rugi. Rugi kamu umurnya lama hidup di dunia tapi nggak sholat. Rugi kamu banyak harta, banyak perniagaan, di sana sini uang, tabungan, rumah besar, kebun sawit luas, tapi kamu nggak sholat, khaba wa khasira, rugi. Pada hakikatnya itu orang yang rugi hidup bertahun-tahun di atas dunia, ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi nggak pernah sholat. Karena ujung dari kehidupan dunia yaitu adalah al-maut, kematian. Maka kalau ujung dari kehidupan ini adalah kematian, sementara perniagaan yang menguntungkan tidak kita kerjakan, maka kita menjadi orang yang merugi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam surat ini, perniagaan yang menguntungkan itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka yang telah kami rizkikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menginfakkan harta yang kami rizkikan juga. Tapi dia mau mengeluarkan harta tersebut sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, atau di saat sempit maupun di saat lapang. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah infak, sedekah, maka ketika anak Adam ini meninggal dunia, maka dia akan berbicara sedekah itu dengan orang yang meninggal dunia, setiap anak Adam itu tadi. Apa kata sedekah kepadanya? Kuntu qalilatan fakasartani wa kuntu faniyatan fa'abqaitani wa kunta harisi wa sirtu harisuka. Kuntu qalilatan fakasartani, dulu ketika aku di dunia qalil, aku itu kecil, sesuatu yang nilainya rendah, kecil ketika di dunia. Fakasartani, akan tetapi ketika di akhirat aku adalah sesuatu yang besar. Kenapa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah mengatakan ketika di dunia qalilatan, akan tetapi di akhirat banyak? Karena memang pada hakikatnya orang yang berinfak, bersedekah itu memang yang terkecil. Naik sedikit separuh harta. Jarang orang yang menginfakkan seluruh harta yang paling besar. Kalau kita lah punya uang di dompet, ada uang lembar merah, biru, 100.000, 50.000, banyak itu berjajar. Ada 10.000, 5.000.
Itu biasanya yang keluar masuk kota infak itu yang mana? 10.000. Karena apa? Ikhlas sekali kita. Kalau yang merah, waduh agak-agak berat ini, apalagi musim banjir, kan? Apalagi kalau 2 lembar keluar, wah, dapat beli beras lah. Maka kuntu qalilatan, ketika di dunia kecil, karena memang pada hakikatnya orang yang berinfak bersedekah itu sedikit mengeluarkan hartanya yang terkecil, bukan terbesar. Fakasartani, tetapi nggak apa-apa. Tetap dia akan besar ketika nanti di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan saja, maka Allah lipat gandakan 10 lagi. Wah. 10 dari satu huruf, 10 pula dari infak sedekah. Luar biasa ini. Kemudian kata sedekah yang kedua, wa kuntu faniyatan fa abqaitani. Dulu ketika aku di dunia, aku itu sesuatu yang fana. Tapi di akhirat ini fa abqaitani, aku sesuatu yang kekal. Kenapa fana? Karena pada hakikatnya harta yang kita keluarkan itu memang habis. Jumlah uang kita di rekening kalau kita infak sedekah berkurang, nggak ada istilah bertambah. Fana sifatnya. Bahkan kalau kita rogoh kocek kita masukkan ke kota infak, habis seluruhnya harta kita. Fana. Berkurang nilainya, berkurang jumlahnya. Tapi ketika di akhirat fa'abqaitani, kekal. Gak habis-habis tuh. Gak akan ditukar-tukar, gak akan tertukar dengan orang lain. Harta yang pernah kita infak sedekahkan fisabilillah. Nah, terutama di saat bulan Ramadan, kalau kita berinfak bersedekah, ini bulan yang penuh berkah, tentu pahalanya juga sangat besar. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, wa kunta harisi wasirtu harisuka. Dulu ketika di dunia, kalian yang menjagaku. Sekarang aku yang menjaga kalian. Loh, kita ini menjaga sedekah ini gimana maksudnya? Wa kunta harisuka. Ketika kita menjaga sedekah, yaitu kita menjaga hati kita ini untuk ikhlas, untuk ridho, mau mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan umum. Di sini, itu kalau orang-orang yang betul-betul hatinya nggak bersih, nggak ikhlas, kikir, pelit, sampili, apa lagi itu bahasanya tuh? Itu gak keluar itu uangnya tuh, gak akan mau masuk ke kota-kota infak, gak akan mau membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Hatinya gak ikhlas, hatinya gak ridho. Maka disifati wa kunta harisi, bagi orang-orang yang menjagaku ketika di dunia, menjaga hatinya, tetap mengeluarkan infak sedekah dengan ikhlas, dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kata sedekah, wasirtu harisuka, maka pada hari ini aku yang menjaga kalian. Gantian sekarang. Kalau dulu kalian yang menjagaku, menjaga hati untuk tetap ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan uang yang kerja kita, yang cari uang kita, tapi kita beri kepada orang yang membutuhkan. Bisa jadi dia bukan saudara kita, bisa jadi kita nggak kenal dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena saudara seiman, karena perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Wasirtu harisuka, maka pada hari ini aku yang menjaga kalian. Dari apa? Min adabil qabri, dari azab kubur akan dijaga oleh sedekah. Dari apa lagi? Wa min azabin nari, dan dari api neraka Allah. Jadi penjagaannya double. Kalau kita hanya menjaga hati kita ikhlas untuk berinfak sedekah di dunia, maka sedekah akan menjaga kita di alam barzah ketika di dalam kuburan. Selanjutnya ketika kita masuk ke yaumul akhir, hari kiamat, maka dia akan menjaga kita dari azab api neraka. Jadi itulah harta-harta yang kita keluarkan tadi.
kelak akan kembali kepada kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat selanjutnya, ayat yang ke-30 dalam surat Fatir, liyuwafiyahum ujurakum wa yazidakum min fadli innahu ghafurun syakurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka disempurnakan. Kalau mereka melakukan yang 3 tadi, bentuk perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, tujuannya untuk apa nih kita baca Quran? Tujuannya untuk apa nih kita sholat? Tujuannya untuk apa nih kita berinfak, bersedekah? Liwafiyakum ujurakum wa yazidakum min fadli, supaya disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yazidakum min fadli, dan ditambah karunia-Nya. Gitu tujuannya untuk itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu ghafurun syakurun, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penerima orang yang bersyukur. Ciri dari orang yang bersyukur berarti adalah orang yang selalu membaca Quran, orang yang selalu menjaga sholatnya dan menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, orang yang mengerjakan ini, maka dia akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaqulu Imam Ibnu Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kemudian mengomentari ayat tersebut Al-Imam Ibnu Jauzi, fala budda an yakunahum al-abdu ridho maulahu, maka sehendaknya seorang hamba itu adalah mengejar ridho Robnya. Kan kita ini hamba, Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kalau seorang hamba itu tadi itu lebih mementingkan ridho Robnya daripada ridho manusia. Di saat kita sibuk sampai kita nggak mengerjakan sholat ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, cara kita bertemu dengan Allah di dalam sholat kita. Lah kalau kita tidak mengejar itu, tidak mengejar ridho dari Tuhan kita, lalu kita mengejar ridho siapa? Sementara kita tinggal di bumi Allah, sementara kita makan dari rizki Allah, sementara kita hidup umurnya yang berikan Allah. Anak keluarga kita sehat, nyaman, tentram, yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak pernah mengejar ridho Rabb kita, nggak pernah mencari-cari perhatian Rabb kita, malah mencari-cari perhatian manusia, ridho manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Wa an yufarriqa qalbuhu littijarah ma'allah, maka hendaknya dia membersihkan hatinya untuk berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu baqiya al-jawari bittijarah biha al-muslim ma'allah bitaatihi azza wa jalla wal abdu wal bu'du an ma'asi. Maka anggota tubuh kita ini sebetulnya, kalau orang yang berdagang itu mendapatkan untung dengan barang dagangannya, maka kita seorang hamba, seorang muslim itu berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita. Yang mana ketika mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, seluruh anggota badan kita ini kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang yang berniaga
dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Jauzi. Jadi seluruh anggota badan kita ini bisa menghasilkan pahala, bisa menghasilkan dosa. Mata kita melihat dengan sinis kepada orang lain, melihat dengan pandangan merendahkan, mata kita menjadi alat ketika itu menghasilkan dosa. Lisan kita memfitnah, menggibah, membuli, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, maka ketika itu ini ibarat barang dagangan, perniagaan, maka lisan kita ternyata menghasilkan dosa yang banyak. Tadi dari mata, ini dari lisan lagi. Kaki kita juga seperti itu, tangan kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat, kita gunakan untuk mengambil barang yang bukan hak kita gunakan untuk menzolimi orang lain, tangan kita ini. Maka ketika itu yang dihasilkan oleh anggota tubuh kita itu adalah dosa. Nah ini, maka rugi nih. Harusnya dikasih barang dagangan mendapatkan untung, ini dikasih barang dagangan malah dapat rugi. Ini barang dagangan kita, seluruh anggota tubuh. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, tatkala mulut mereka kami kunci, maka tangan-tangan mereka berbicara, anggota tubuh mereka berbicara, akan memberikan kesaksian kelak kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perintahkan. Hari ini ketika di dunia ya dia manut saja nih, ambil tuh uang orang, ambil. Oh, tanda tangan ini biar cair nih, ini supaya nanti uangnya cepat, tanda tangan. Langkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat. Kita perintahkan saat ini masih patuh kepada kita. Tapi kelak ketika dia diberikan hak berbicara, tangan-tangan ini tadi, mata ini, perut ini, kaki ini, seluruh anggota tubuh kita, maka dia akan berbicara jujur kepada Allah. Kenapa? Yang menciptakan Allah. Disitulah di saat mulut mereka dikunci, kita udah nggak bisa berdusta lagi. Mulut udah tertahan gitu, nggak bisa ngomong. Nah, mereka yang berbicara jujur, oh iya, aku dulu yang mengambil harta tersebut, aku yang menandatangani kontrak ini, kontrak itu, korupsi. Aku dulu yang berjalan ke tempat-tempat maksiat itu. Aku dulu yang menghinakan, yang merendahkan orang lain, kata lisan. Aku yang sering menyimpan harta haram, makanan haram, kata perut. Wah, udahlah, kalalah kita di dalam persidangan ketika sudah tidak ada pembela. Seluruh anggota tubuh kita ternyata berbicara jujur sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya kalau kita kerjakan kebaikan, mereka juga akan bersaksi, ya Allah, saya ini perut selalu menahan lapar, orang ini selalu puasa, ya Allah. Ya Allah, kaki ini selalu dia langkahkan ke masjid, ke majelis-majelis taklim, ke kajian, ke tempat-tempat yang baik, ya Allah. Ya Allah, tangan dia ini selalu dia mengusap kepala anak yatim, selalu mengeluarkan infak sodakoh di masjid, selalu membantu orang yang kurang mampu, orang yang membutuhkan. Ya Allah, lisannya ini selalu basah oleh zikir kepadamu, oleh baca Al-Quran kepadamu. Ya Allah, matanya selalu menangis di malam hari, sholat tahajud, tertunduk sujud, mengingat seluruh dosa-dosanya. Nah, sesuai dengan amalnya. Kalau kita lakukan seperti itu, mereka bersaksi seperti itu. Gak bisa lagi kita beli nih. Kalau di dunia mungkin masih kita bisa beli tuh orang-orang tersebut. Nanti kamu ngomong sesuai ini ya, seperti ini. Masih bisa kita bayar. Tapi anggota tubuh kita di akhirat kelak sudah tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bayar lagi. Jujur sejujur-jujurnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka ini dapat berbicara dengan sendirinya, maka jadikanlah mereka pelindung-pelindung kita. Jadi bukan menjadikan sebagai saksi kejahatan kita, tapi kita jadikan sebagai saksi kebaikan kehidupan kita di atas muka bumi, supaya mereka nanti menolong kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, walikulli darajat mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Dan setiap orang, setiap jiwa itu akan mendapatkan balasan masing-masing sesuai dengan tingkat derajat amat solehnya. Kalau dia giat beramal soleh, ya dia nanti akan diberikan pahala yang banyak pula. Kalau dia sedikit, ya dibayarnya sedikit. Waliyafiyahum a'malahum, disempurnakan amal mereka, wa hum la yudlamun. Maksudnya di akhirat nanti baru kita bisa melihat, oh ini toh pahala solatku ketika di dunia. Oh ini toh infak sodakohku ketika di dunia. Oh ini toh baca Quranku ketika di dunia. Itu baru kita bisa lihat, nikmati ketika di akhirat. Sementara kita masih hidup di dunia ini nggak akan ditampakkan. Karena apa? Karena kita lagi diuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui Al-Quran, melalui sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi, bahwa kalau kamu baca Quran tadi seperti ini pahalanya, kalau kamu sholat seperti ini. Kok saya nggak lihat Ustadz? Kok saya nggak nampak ini? Katanya kalau infak sodako untuk bangun masjid dibangunkan rumah. Mana rumahnya? Ya kamu belum mati. Nah gitu ya. Kalau kamu meninggal dunia, baru kamu nanti terperangah melihat, oh ternyata besar. Pengen balik lagi. Tanggung ini. Masih ada simpanan, ternyata harta banyak lagi belum diinfakkan. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja ya Allah, cuman untuk transfer nih, untuk berikan ke masjid, untuk diberikan ke rumah-rumah tahfidz, ke pondok-pondok pesantren. Berikan waktu 1 menit ya Allah. Apalagi jangankan 1 menit, 1 detik pun tidak akan terkabul. Karena apa? Limited edition, sudah habis waktu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum waktu kita habis, masa kita habis di atas muka bumi ini, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka jangan dipakai tidur, jangan dipakai kosong-kosong waktunya, yang kata Rasulullah, sia-sia orang-orang yang hanya menahan lapar dan menahan haus di siang hari, sementara amal solehnya sedikit. Jadi setarnya kapan Pak Ustadz? Jadi setarnya mulai dari awal Ramadan, jangan pertengahan, jangan akhir-akhir. Setarnya mulai dari awal Ramadan, udah semangat, pertengahan istiqomah sampai akhir istiqomah. Mudah-mudahan kita di masjid ini dari awal rame ya, pertengahan rame, dan sampai akhir pun rame. Mudah-mudahan seperti itu. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.